Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan hadis yang ketiga daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Al-hadis tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Jadi rukunnya Islam itu ada 5. Satu syahadat sudah diterangkan kemarin. Yang nomor 2 sholat juga sudah diterangkan. Nah sekarang wa itaiz zakah. Nah, tapi sebelumnya saya meneruskan sholat ya. Rukunnya Islam yang nomor 2 adalah sholat. Sholat ini adalah hal yang sangat penting. Kamu mumpung masih di pondok, nah ini harus betul-betul berhati-hati dalam sholat. Jangan sampai meremehkan sholat. Karena sholat itu kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Karena sholat itu adalah barometernya semua ibadah. Kalau sholat kamu baik, maka yang lain ikut baik. Kalau sholatnya kamu diterima, maka yang lainnya ikut diterima. Tapi kalau sholatnya kamu kurang, maka yang lainnya juga ikut kurang. Nah, maka dari itu harus berhati-hati dalam melakukan sholat yang benar dan juga jangan sampai meremehkan. Bahkan saya itu teringat dengan guru saya Al-Habib Taufik bin Husin, Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Segaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya. Beliau itu sangat menjaga kepada sholatnya. Ketika beliau itu dalam perjalanan, kalau nggak salah menuju ke Solo, naik kereta api. Nah, masuk waktu sholat, beliau mengatakan kepada santrinya yang ikut bersama beliau, ayo sholat. Oh iya Ustaz, tayamum ya Ustaz ya. Loh, ya nggak boleh tayamum, ada air. Ambil untuk di jeding. Udah, setelah itu dia mau sholat duduk. Nah, sama satu nggak boleh. Loh, masih bisa berdiri. Cari tempat yang kosong, nanti menghampar koran atau apa. Sampai seperti itu. Dari menjaganya ke sholat, nggak meremehkan ke sholat. Dan juga pernah suatu ketika beliau bepergian ke Semarang naik bis ya. Naik bis waktu itu perjalanan malam. Nah ketika masuk waktu sholat subuh, Ustaz Taufik ini memanggil santrinya yang bersama beliau, Muhammad, namanya Muhammad, kamu ke supirnya ya, bilang ke supirnya nanti kalau ada masjid atau restoran itu suruh berhenti biar umat Islam ini bisa melaksanakan sholat subuh bersama. Nah, terus santrinya bilang, nanti kalau supirnya nggak mau gimana Ustaz? Kalau supirnya nggak mau, kita yang turun. Ada pom bensin atau restoran atau masjid, kita turun. Biar bisnya berangkat. Nanti kita cari bis yang lain. Loh, seperti itu. Ya karena emang kalau sholat kita itu kita remehkan dan sholatnya kita itu nggak benar, bolong-bolong, maka yang lain juga akan ikut gak diterima. Puasanya nggak diterima, hajinya nggak diterima, apalagi zakat, umroh itu yang sunnah tambah nggak diterima. Maka ya sholat itu hal yang sangat penting. Kamu mumpung di pondok, belajar betul-betul memperhatikan sholat, lakukan sholat dengan benar, dengan syarat rukunnya, khusyuk, dan jangan sampai kamu meremehkan. Seterusnya wa itaiz zakah. Wa itaiz zakah lan nguwehaken zakat. Wa itaiz zakati lan nguwehaken zakat. Yani rukunnya Islam yang ketiga adalah memberikan zakat, mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Kepada orang yang berhak menerima zakat. Siapa orang yang berhak menerima zakat?
yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 8 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allifati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ada 8 itu ya. Yang berhak menerima zakat itu 8 itu: fuqara, orang miskin, amil zakat, dan orang mu'alaf. Orang mu'alaf orang yang baru masuk Islam itu ya. Terus budak, wal gharimina, dan orang-orang yang punya hutang. Bukan punya hutang berarti bisa nyaur, bukan, orang punya hutang yang memang terlilit hutang, nggak bisa menyauri hutangnya. Ya kalau kamu punya uang 1 M terus kamu punya hutang 100 juta ya belum mustahik masih. Artinya orang banyak hutangnya nggak bisa nyaur, emang nggak ada uang. Dan juga sabilillah. Sabilillah itu sebetulnya guru ngaji, ulama itu termasuk sabilillah. Tapi untuk zakat mal mungkin masih bisa. Sabilillah itu nerima seperti kiai, ustadz kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, nggak boleh, sabilillah nggak boleh. Jadi nggak boleh, nggak sah. Kalau kamu fitrah pada kiai yang kaya, ustadz yang kaya, nggak boleh. Ya kalau kiainya nggak punya, melarat, nggak punya sepeda, nggak punya mobil, baru sah kamu. Kalau kamu zakat kepada kiai yang kaya, ustadz kamu kaya, nggak sah. Karena untuk zakat ini, zakat fitrah ini, sabilillah itu nggak masuk. Ya kalau menurut kil-kil yang lemah ya ada aja, tapi nggak baik lah. Sebaiknya kalau zakat fitrah itu kepada yang mustahiknya, cari orang yang miskin, orang yang fukoro, atau ibn sabil. Dikatakan ada hadis yang mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Ini hasinu amwalakum bizakah. Jadi kalau kamu pengen harta kamu itu barokah, nggak cepet habis, keluarkan zakat. Kalau waktunya mengeluarkan zakat, keluarkan zakat, jangan dieman. Tapi orang-orang sekarang ini kayaknya itu lebih seneng sodako daripada mengeluarkan zakat. Padahal sodako itu sunnah. Banyak sekarang ini orang tuh kalau sodako masya Allah, tapi zakatnya nggak ngeluarin. Itu kan keliru, karena zakat itu adalah termasuk rukunnya Islam, yang mana itu adalah hukumnya wajib. Wadawu marudhakum bisodako. Kalau kamu punya ada keluarga yang sakit, sodako itu bisa jadi obat buat orang yang sakit. Ini Nabi yang mengatakan. Juga ada hadis yang mengatakan ma'bo amalun fi barrin au bahrin illa min adamiz zakah. Harta benda yang ada di daratan, sawah, pabrik atau usaha yang lain yang ada di daratan, atau fi bahrin, atau di lautan, tambak, kolam, atau misalnya, itu tidak akan hilang ya selagi kamu mengeluarkan zakat. Artinya akan berkah, akan tambah banyak menghasilkan harta. Kalau dizakati itu tidak akan hilang, tidak akan habis. Nah, tapi kalau nggak dizakati, nah itu bisa rusak, nggak hasil, gagal panen. Nah itu kalau nggak dizakati. Jadi harta benda yang di daratan, yang di lautan, kalau dizakati maka tidak akan hilang. Artinya akan bertambah. Artinya berkah. Artinya berkah. Juga ada daunnya ulama begini. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan mengirimkan kepadanya itu macam-macam jalan ya untuk menghabiskan uangnya itu.
untuk menghabiskan uangnya itu. Kadang-kadang dikirimi orang yang dolim, akhirnya didolimi, akhirnya dia tertipu, akhirnya dia dibohongi, akhirnya dicuri, dan macam-macam. Awil halka, atau tiba-tiba bangkrut. Nah ini, kalau orang yang seharusnya sudah mengeluarkan zakatnya, tapi dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, nah, itu maka Allah akan mengirimkan bagi orang yang nggak mengeluarkan zakat itu ya macam-macam ujian itu tadi. Ya, dizolimi, tiba-tiba bangkrut, nah, gitu. Juga di dalam hadis dikatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha. Tidaklah orang yang mempunyai emas, fiddah, perak ya. Nah, orang punya perak, emas yang mencapai sekian gram itu kilo, itu harus dizakati. Nah, kalau orang itu tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat, ya bukan emas aja nih ya, kamu punya waktunya panen dan sudah harus zakat, kamu nggak zakat, itu masuk dalam ini. Kamu waktunya fitrah nggak fitrah, ya masuk juga. Jadi orang yang tidak zakat, ya itu aja, orang yang tidak zakat itu kata Nabi, nanti di hari kiamat orang itu akan dihamparkan apa ya, hamparan diberi lemek gitu, lemek, hamparan atau karpet atau hambal, tapi yang mana itu dari api neraka, dari api, terbuat daripada api. Kamu ditaruh di situ, ya panas namanya api. Setelah itu kamu disetrika kamu. Kalau nggak mengeluarkan zakat, waktunya zakat nggak mengeluarkan zakat, disetrika ya panas. Ya apanya disetrika? Keningnya, terus perutnya, terus punggungnya, itu disetrika. Nah, ketika nanti dingin, lemeknya tadi, setrikanya dingin, nanti kembali dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berjalan sampai 50.000 tahun. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai tidak mengeluarkan zakat. Nah, gitu. Nah, terus seterusnya adanya Nabi wahajjil baiti lan haji maring Baitullah, wahajjil baiti lan haji maring Baitullah. Rukunnya Islam yang nomor 4 adalah haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah. Haji ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Haji ini wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Orang mampu, sudah ada uang dan ada keberanian, sehat, berangkat tidak wajib udah bagi orang yang mampu. Nah, bagi orang yang sudah melakukan haji ya, orang yang melakukan haji dan hajinya mabrur, itu dosa-dosa kecilnya itu akan dimaafkan, akan dilebur, dimaafkan. Juga dosa-dosa yang besar itu juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tabiat. Nah, tabiat ini hakul adami. Sedangkan hakul adami itu ya, kalau kamu berdosa sama teman kamu, selagi kamu minta maaf sama teman kamu nggak bisa minta maaf sama Allah. Hakul adami itu gitu, itu beratnya hakul adami. Harus minta pada orangnya, minta maaf pada orangnya. Kalau kamu melakukan dosa yang bukan hakul adami, enak, tinggal minta maaf sama Allah, Allah mengampuni, sudah selesai. Tapi kalau hakul adami nggak bisa. Kamu harus minta maaf pada orang yang bersangkutan. Misalnya kamu dolim kepada saya, kamu harus minta maaf pada saya. Nggak kena enggak, itu nggak bisa kamu minta maaf sama Allah sebelum kamu minta maaf sama saya. Itu hakul adami berat. Tetapi kalau orang melakukan haji lalu hajinya diterima, lah itu hakul adami itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Jadi ketika umpama orang itu mati dalam keadaan haji, ya udah dimaafkan semua dosa-dosa kecilnya, yang besar juga
hakul adami tadi itu, atau mati setelah haji, dia melakukan haji pulang datang ke rumah dia mati, nah, itu bisa. Atau sebelum berangkat haji ya, tapi sudah daftar dan memang sudah berniat haji, sudah azam ya. Nah, itu, tapi nggak ada takdir daripada Allah, terus dia mati, itu sudah insya Allah tercatat dia itu sudah haji, insya Allah dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kamu ada uang, punya uang, sudah daftar, niatkan kamu betul-betul ingin berhaji. Masalah berangkat nggak berangkat, apa kata Allah, takdir Allah, berangkat, yang penting ada azam, ada niat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu balasan yang tidak ada balasan kecuali adalah surga. Artinya orang itu akan dimaafkan semua dosa-dosanya. Ibn Imad itu mengatakan hikmah daripada susunan kata haji. Kata haji itu apa? Ha dan jim ya. Ha dan jim. Itu mengisyaratkan bahwasanya haknya itu adalah hilim. Haknya itu adalah hilim. Hilim itu lemah lembut ya, murah hati. Haknya itu adalah hilim, dan jimnya itu adalah jurmi, artinya dosa. Jurum itu artinya dosa. Jadi seakan-akan orang yang berhaji itu mengatakan begini, ya Rabbi, ji'tuka bijurmi, ya Allah, kami datang kepada engkau bijurmi, dengan membawa dosaku ya Allah, litaghfirahu bihilmika, agar supaya engkau memaafkan dosa-dosaku itu bihilmika, dengan sifat hilmu. Nah, itu. Jadi haji itu mengisyaratkan kepada itu. Jimnya itu dosa, haknya itu adalah hilim. Dan haji itu wajibnya hanya sekali, setahun sekali, dalam satu umur ya. Dalam seumur itu hanya satu kali wajibnya. Tapi ada keterangan yang mengatakan begini, Nabi mengatakan begini, siapa orang yang berhaji satu kali berarti dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu haji dengan satu kali dalam seumur hidup. Nah, tapi barang siapa yang haji 2 kali, maka Allah memberikan pinjaman kepada dia. Artinya Allah mempunyai pinjaman, artinya akan membalas Allah kepada orang itu. Kalau orang itu haji 2 kali ya, membalas dengan pahala, yang membalas dengan rezeki, gitu. Waman hajjah thalatha hujajin, ya, barang siapa orang yang berhaji 3 kali, maka Allah akan mengharamkan rambutnya, kulitnya itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Artinya orang itu akan masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wajibnya haji itu kalau menurut Imam Syafi'i itu alat tarohi. Jadi nggak langsung ditunda-tunda, nggak apa-apa ya. Kalau sekarang masih belum bisa, mungkin tahun besok. Sekarang masih belum siap, tahun besok itu. Kalau betul Imam Syafi'i. Tapi kalau betul Imam Malik dan Imam Ahmad itu kalau sudah mampu punya uang dan ada kesempatan, itu alal fauri, wajibnya itu harus segera. Wajibnya itu segera kalau betul Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, sekarang kalau ta'arodo, bingung kamu, saya ini haji dulu apa nikah dulu. Misalnya kamu punya uang, sudah mampu, dan juga sudah waktunya nikah. Ya, ini bagaimana? Maka fal afdol, maka yang lebih utama itu bagi dia, bagi orang yang takut akan fujur, akan menjadi berani melakukan dosa besar, yang ditakutkan zina. Aduh, saya kalau nggak segera nikah, saya bisa zina nih, udah pingin banget. Dan dia sudah waktunya haji, uang ada, sudah mampu. Mana yang didahulukan? Maka yang lebih utama adalah dia harus
harus nikah dulu. Harus nikah dulu. Kalau memang sudah kebelet pengen nikah, kalau nggak nikah nanti bisa berzina. Ya udah nikah dulu, setelah itu baru haji. Nah, bahkan bisa menjadi wajib nikah dulu itu. Nah, di sini dikatakan haji seperti halnya haji yaitu umroh ya. Seperti halnya haji yaitu umroh. Umroh itu kalau menurut Imam Syafi'i itu juga wajib hukumnya dalam seumur dalam apa? Seumur sekali ya. Satu kali itu harus wajib itu kalau menurut Imam Syafi'i. Makanya kalau kamu punya uang segera umroh. Segera umroh. Kalau menurut Imam Syafi'i itu umroh itu juga wajib dalam sekali. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu hukumnya sunnah. Orang itu ya kalau berangkat haji atau umroh misalnya dia mati itu Masya Allah beruntung sekali. Nabi mengatakan man kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran wa mata ajarallahu lahu ajrul hajj wal mu'tamir ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju ke Mekah berhaji atau umroh lalu kemudian dia mati di dalam perjalanan atau sudah mati ada di Mekah, maka Allah akan memberikan pahala baginya itu ajrul hajj, seperti pahalanya orang haji dan seperti pahalanya orang yang umroh sampai hari kiamat, terus setiap tahun mendapatkan pahala haji dan umroh. Makanya jangan takut mati. Kalau kamu punya uang, punya rezeki, udah nggak usah takut mati, berangkat haji, berangkat umroh. Nah, kalau mati ya enak. Itu tadi di samping tadi yang dikatakan kalau mati dalam berhaji itu kalau memang sudah niat, apalagi sudah berangkat mati, itu tadi dosa kecilnya diampuni, dosa besarnya diampuni, hatta tabiat sampai hakul adami itu pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa umroh, bisa haji. Amin. Allahumma amin. Seterusnya wasaumi ramadhana. Wasaumi ramadhana. Wasaumi ramadhana lan poso bulan Ramadan. Wasaumi ramadhana lan poso bulan Ramadan. Dan juga rukunnya Islam yang nomor 5 adalah puasa bulan Ramadan. Apa puasa bulan Ramadan itu? Puasa bulan Ramadan itu adalah menahan diri tidak makan sesuatu yang membatalkan kepada puasa. Artinya di siang hari, kalau bulan puasa di malam hari makan ya nggak apa-apa. Kalau di siang hari itu nggak boleh karena membatalkan kepada puasa. Tapi harus dengan niat, bukan hanya nggak makan. Jadi sebelum subuh itu harus niat dulu, niat puasa Ramadan. Nabi mengatakan lau ya'lamin nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamanna ayyakuna haulan kamila. Kata Nabi, seandainya ya manusia itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan itu daripada keberkahan, maka manusia itu akan berharap dalam 1 tahun penuh ini adalah semuanya Ramadan. Makanya kalau orang-orang besar itu, para ulama yang besar itu gitu, pengen Ramadan itu setiap bulannya Ramadan terus, ya, nggak ada bulan selain Ramadan. Karena apa? Karena mereka tahu barokahnya Ramadan itu, keberkahan di Ramadan itu apa saja tahu. Makanya kamu kalau bulan Ramadan itu jangan pernah berharap kapan lebaran nih, kapan lebaran, jangan.
Kamu harus memanfaatkan betul Ramadan itu. Karena di Ramadan itu pahala itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Jadi eman. Baca Quran di bulan biasa dengan di bulan Ramadan beda pahalanya. Kamu sholat sunat di luar Ramadan dan di bulan Ramadan beda pahalanya. Kamu sedekah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan beda, jauh. Sangat berlipat ganda pahalanya. Makanya kalau orang-orang besar itu pengennya setiap bulan itu selama 1 tahun itu penuh itu adalah bulan Ramadan. Tapi ya orang-orang sekarang ini nggak kayak gitu. Bahkan ada yang mengatakan bulan apa ini, bulan nyiksa orang ini, bulan kok membuat lapar lah. Itu orang bodoh namanya, karena nggak tahu apa keistimewaan di puasa di bulan Ramadan itu apa. Banyak keberkahan, berkah. Makanya kamu, saya kasih tips ya, ini dari guru saya Taufik ini. Nanti kamu kalau sudah berkeluarga di rumah misalnya, itu sebelum masuk bulan Ramadan kamu ya, itu kamu kumpulkan uangnya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan di bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Ramadan udah nggak usah kerja kamu, kerja biasa-biasa aja. Nah, sebelum Ramadan itu kamu kerja fokus betul, kamu kumpulkan untuk persiapan di bulan Ramadan. Nah, orang sekarang enggak, bulan Ramadan sibuk kerja untuk kepentingan Ramadan, akhirnya ibadahnya keter, pas-pasan, waya terawih, kesel, ngantuk. Ada lagi mumpung bulan puasa, semangat kerja, ya juga akhirnya rugi. Bulan Ramadan yang seharusnya dimanfaatkan untuk beribadah dengan penuh dan baik, malah salah gunakan. Itu Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dan berharap pahala. Memang Ramadan ini hal yang luar biasa, senang saya, marhaban ya Ramadan, senang dengan iman dan berharap mendapatkan pahala yang besar yang banyak daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berharap kapan lebaran ini. Kalau orang-orang besar itu kalau udah mau lebaran itu, mau pisah sama Ramadan itu sampai nangis, takut ibadahnya nggak diterima, takut nggak nyampe ke bulan Ramadan yang akan datang, seperti itu. Nah, kalau kamu udah mendekati Rejab bingung ya, aduh puasa di sini ya karena kamu nggak tahu kelebihan di dalam bulan Ramadan itu apa. Bahkan ada keterangan begini dalam hadis, kalau nggak salah hadis ini, lau azinallah lis-samawati wal ard an tatakallama. Seandainya Allah itu mengizinkan kepada langit dan bumi itu berkata, seandainya langit dan bumi itu bisa berkata, bisa ngomong, maka langit dan bumi itu akan bersaksi, akan mengatakan kepada orang yang berpuasa, kamu itu masuk surga. Kamu itu masuk surga, kamu itu, gitu. Nah, makanya harus senang dengan bulan Ramadan itu. Bahkan kata Ibn Hajar ya, orang yang berada di bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan, terus dia berharap kapan ya lebarannya? Aduh, gak kuat saya, lapar tok saya ini. Orang yang bilang begitu itu termasuk dosa besar. Ini diingat-ingat kamu ya, jangan sampai kamu nanti di bulan Ramadan tuh kamu mengatakan, kapan ya lebarannya? Kapan lebarannya? Berharap puasa ini segera hilang, berharap segera lebaran. Itu termasuk daripada kabair, termasuk dosa besar. Jangan sampai kita melakukan itu semua. Mudah-mudahan
kita akan sampai di bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat dan bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan baik. Kita semangat beribadah, kita tidak berharap Ramadan itu cepat hilang, tapi kita betul-betul menikmati ibadah itu dengan baik dan beribadah dengan baik. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina